432. Mereka tahu kalau Damar adalah orang yang baik. Kalau bukan karena Damar dan yang lainnya, mereka benar-benar sudah putus asa. Perlahan-lahan suasana menjadi sunyi. Sebagian besar perempuan memilih untuk kembali ke Sun Sin. Tidak banyak orang dengan keadaan seperti Nessa. Faktanya, kebanyakan dari perempuan ini datang ke Sun Sin secara sukarela. Beberapa dari mereka adalah orang baru, beberapa dari mereka bahkan sudah profesional di bidangnya. Ada pengusaha kaya yang tak terhitung jumlahnya di Sun Sin. Mungkin para perempuan ini akan menghadapi beberapa perlakuan yang tidak seharusnya, tapi sekali lagi, ini juga bisa menjadi tempat untuk mereka menghasilkan banyak uang. Begitulah yang ada di dalam pikiran mereka. Kita harus kembali, kata Damar. Dia melihat ke langit. Mereka datang ke sini sebelum tengah hari, tapi sekarang matahari sudah hampir sepenuhnya tenggelam. Awalnya, rencana mereka adalah hanya 4 atau 5 jam saja datang ke sini. Tak disangka, mereka hampir seharian berhenti di pulau ini. Kecepatan berlayar pada malam hari jauh lebih lambat daripada siang hari, karena mereka harus lebih hati-hati agar tidak keluar dari jalur. Beberapa orang mulai naik ke atas kapal. Saat mereka sampai di pelabuhan, mereka melihat Chris dan si Codet di kapal Sun Sin. Seseorang menginstruksikan beberapa orang untuk pergi ke Sun Sin dan mengambil beberapa persediaan. Setelah melihat Damar, Chris berlari dan berkata, "Hampir selesai. Orang bernama Surya sudah dipindahkan." Tapi orang-orang di Sun Sin tampaknya tidak meminta bantuan dari negara luar. Mereka berencana untuk pergi setelah siap kembali berlayar. Damar tertegun sejenak. Apakah ini berarti para bajak laut akan dibebaskan begitu saja? Banyak dari orang-orang ini adalah seorang selebriti. Kalau sampai dunia luar tahu dan terungkap, seluruh dunia akan mengetahui kebenaran dari kapal Sun Sin ini. Bagi mereka, hal ini akan merusak reputasi dan nama baik mereka. Jadi, Chris berbisik, "Aku juga sudah lihat. Banyak bintang di sana, artis Hollywood juga ada." Damar tampak bodoh, dia tidak memperkirakan sampai ke sana. Kalau bajak laut ini diserahkan ke negara terdekat untuk ditangani, itu akan menimbulkan masalah baru lagi. Damar menghela nafas dan berkata, "Ya sudah, aku juga tidak terlalu peduli." Setelah memindahkan persediaan, ayo langsung pergi. Jadi kita akan melepaskan para bajak laut itu begitu saja, kata Thalia sambil mengerutkan kening. Cepat atau lambat, mereka pasti akan berulah dan menyakiti orang lain. Tidak perlu khawatir soal ini, kata Chris sambil tersenyum. Kita sudah memindahkan banyak persediaan mereka. Ada uang ratusan juta atau miliaran, entah, aku belum menghitungnya. Semuanya uang tunai. Kalau soal senjata, aku sudah menghancurkan itu semua. Jadi untuk saat ini, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dewan tiba-tiba berkata, para pemimpin mereka mungkin adalah pembunuh. Codet, sebaiknya suruh orang untuk menghabisi para pemimpin bajak laut ini. Damar dan yang lainnya tidak keberatan dengan saran Dewan. Untuk kelompok bajak laut sebesar ini, pemimpinnya pasti adalah orang-orang yang lihai. Hanya dengan membunuh mereka, maka akan menemukan sedikit ketenangan. Oke, aku akan segera mengaturnya, kata si Codet. Damar mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita kembali ke kapal. Setelah naik kapal, Thalia berkata pada Chris, bahwa aku menemui Surya. Damar berpikir sejenak sebelum berkata, bahwa dia ke dek lantai 5. Chris mengangguk. Mereka kembali ke kapal, butuh beberapa waktu untuk memindahkan barang. Saat ini, di geladak, ada seorang lelaki yang mengenakan pakaian cukup trendy sedang jongkok ketakutan. Dia dilempar oleh Chris ke geladak. Usianya mungkin sekitar 27 atau 28 tahun. Saat dia sampai di dek dan melihat Nessa, dia segera berteriak, "Ness, kenapa kamu ada di sini? Apakah dia orangnya?" tanya Thalia. Nessa mengangguk kemudian dia memandang Damar dan berkata,
Kakak ipar, dia yang menipuku. Damar mengerutkan kening dan berkata, jangan panggil aku seperti itu lagi, aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan Sisi. Suryo memperhatikan Nessa dan Damar dengan seksama. Dia membawa Nessa untuk membuatnya melayani orang lain. Tidak, Nessa, kenapa jadi aku yang menipumu? Kata Surya, aku tidak ingin membawamu ke sini. Saat kamu tahu aku akan berlayar keliling dunia dan ingin ikutkan. Kamu bahkan sangat senang sampai foto beberapa kali dan mempostingnya. Nessa adalah orang yang memiliki tujuan jelas. Dia sangat ingin berada di lingkaran orang-orang kaya. Wajah Nessa sedikit berubah saat mendengar Surya. Dengan cepat dia berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kapal ini adalah kapal yang busuk? Kamu bahkan memintaku untuk tidur dengan orang lain. Surya menggertakkan gigi, dia ingin membantah sesuatu, tapi dia menelan kembali kata-katanya saat melihat Damar dan yang lainnya. Damar tenang dan menunjukkan reaksi enggan. Seperti yang sudah diduga, tidak murni salah Surya. Nessa yang memiliki tabiat buruk adalah masalahnya. Nessa ingin ikut naik kapal bersama Surya, lalu berfoto dan mempostingnya. Tujuannya, ya jelas untuk pamer. Tali mencibir dan berkata, apa kamu tidak malu melakukan hal kotor semacam ini? Surya tidak berani membuka mulutnya. Mau diapakan dia? Kata Talia. Setelah itu Talia menoleh ke arah Nessa dan bertanya, apa yang ingin kamu lakukan padanya? Suryo yang sadar hidup dan matinya ada di genggaman tangan Nessa pun segera berkata, Nessa, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak akan menipuku lagi lain kali. Bagaimana kalau kita menikah saja setelah kembali? Damar memandang Nessa menunggu jawabannya. Dia cukup penasaran dengan keputusan apa yang akan diambil Nessa. Nessa menggertakkan gigi dan berkata, aku tidak akan tertipu lagi. Aku ingin uang, beri aku 10 miliar. Surya tercengang. Kemudian dia buru-buru mengangguk dan berkata, aku akan memberikan 10 miliar untukmu, aku akan menulis ceknya sekarang. Ceknya ada di kapal. Chris, kamu sebaiknya segera berlari, kata Damar. Nessa tetaplah Nessa, hidupnya hanya mengabdi pada uang. Simpati yang Damar berikan kian menipis. Melihat kekecewaan di mata Damar, entah mengapa Nessa terlihat tersipu. Tapi dia tidak ingin melepaskan kesempatan mendapatkan uang 10 miliar dengan cuma-cuma ini. Chris berlari bersama Surya, lalu kembali ke kapal dengan cek. Tak berapa lama kemudian, kapal siap berlayar. Para kru kapal terlihat sibuk menjalankan tugas mereka masing-masing. Damar kembali ke kamarnya. Soal Nessa, Talia dan yang lainnya sudah mengaturnya di lantai 5. Hal yang cukup mengejutkan bagi Damar adalah, Talia dan yang lainnya bersedia membantu Nessa mendapatkan uang. Mereka mengelilingi Nessa dan bertanya tentang 3 tahun Damar menjadi menantu keluarga Raharjo. Pada saat yang sama, peluit berbunyi. 3 kapal besar perlahan meninggalkan pelabuhan. Sun Sin dan Damar jelas memiliki arah yang berbeda. Tok tok tok. Saat tengah malam, ada ketukan dari pintu kamar Damar. Damar mengerutkan kening dan membuka pintu. Saat melihat Nessa berdiri di sana, Damar mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan? Bersambung 433. Pakaian Nessa bisa membuat orang lain jadi salah paham. Piyama yang dipakai Nessa terlihat sangat seksi. Sepertinya dia sengaja membawa piyama ini untuk dipakai saat bersama Surya. Tapi sekarang dia malah memakai piyama tak senonoh ini sambil mengetuk pintu kamar Damar. Nessa sepertinya memikirkan apa yang ada di pikiran Damar. Dia dengan cepat berkata, jangan memikirkan hal yang tidak-tidak. Ini karena semua piyama yang aku punya bahannya seperti ini. Jadi aku hanya berniat untuk datang dan menemuimu. Mengobrol sedikit, tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak ada hubungan lagi dengan keluargamu. Aku akan mengirimmu kembali ke LH. Tidak lebih, kata Damar. Tidak bisakah kamu membiarkan aku masuk dan duduk sebentar? Tanya Nessa.
Orang lain bisa salah paham. Damar melambaikan tangan seolah akan mengusir. Kalau kamu memiliki sesuatu yang serius, cepat katana di situ saja. Kak Sisi, masih sendiri, kata Nessa. Dia selalu membicarakanmu. Damar sama sekali tidak peduli. Sebenarnya, Kak Sisi ataupun Tante sangat merindukanmu. Mereka melakukan kesalahan selama 3 tahun. Tapi sebenarnya Kak Sisi menyukaimu. Setelah dia bekerja, banyak orang yang mengejarnya. Tapi dia sama sekali tidak tertarik dan sedang menunggumu. Kamu benar-benar... Stop, kata Damar. Semua orang yang menyukaiku ada di sini. Jangan bicara hal yang tidak penting. Bagaimana kamu memperlakukan aku selama 3 tahun itu? Apa kamu sudah lupa? Berhenti membicarakan hal ini. Kembali saja ke kamarmu dan tidur di sana, 2 atau 3 hari lagi. Setelah kita sampai, aku akan mengirimmu kembali ke LH dan terbang ke JC sendirian. Nessa menggertakkan giginya dan menatap Damar. Aku takut, bisakah kamu menemaniku tidur? Brak, Damar langsung menutup pintunya. Bodoh. Damar tidak menyangka kalau Nessa akan menggodanya. Perempuan ini sangat gila, dan soal Sisi yang sedang menunggunya dan menyukainya, Damar sama sekali tidak percaya. Tentu saja soal Sisi yang masih sendirian, Damar percaya hal itu. Setelah mengetahui identitas dan harta milik Damar, tentu dia akan membandingkan setiap lelaki yang datang padanya. Kalau tidak ada yang lebih hebat dari Damar, dia tidak akan sudi menerimanya. Setelah menutup pintu, Damar langsung berbaring di tempat tidur. Damar perlahan menutup matanya mengikuti kapal yang bergoyang-goyang di atas lautan. Tanpa sadar, 3 hari sudah berlalu. Di hari ketiga, Kevin berlari untuk menyampaikan laporan pada Damar kalau dalam 2 jam mereka akan sampai di negara O. Setelah mendengar berita ini, Damar berjalan langsung ke D. Di D ada Pugu dan yang lainnya. Pugu terlihat gemetar. Setelah 20 tahun, akhirnya dia kembali ke tempat ini. Sedikit lagi, teriak Thalia. Balas dendam dari pertempuran 3 tahun lalu akhirnya akan terbalaskan sedikit lagi. Harusnya mereka menemukan kita, kata Chris. Karena ada pesan dari Pak Martin, seharusnya kehadiran kita menarik perhatian mereka. Ketua, ponselku ada sinyal, teriak Chris sekali lagi. Damar pun refleks langsung mengeluarkan ponselnya untuk mengecek. Benar saja, setelah tiba di lautan negara O, SIM card mereka akhirnya menunjukkan sinyal 4G. Pada saat yang sama, ponsel Damar bergetar tanpa henti. Pesan WhatsApp yang tak terhitung jumlahnya masuk bersamaan. Damar mengerutkan kening dan tidak memiliki waktu untuk melihat satu persatu. Sudah hampir sampai, gumam Damar. Di sebuah bangunan tersembunyi di negara O, inilah markas pasukan koalisi Night Watcher. Tempat ini dibangun di pegunungan yang ada di dalam hutan. Hanya dapat kunjungi lewat jalur udara. Ini hampir seperti kota kecil. Di tempat ini, ada gedung tinggi yang sangat besar. Bendera hitam putih di atasnya, ini adalah bendera Night Watcher. Hitam melambangkan malam dan putih melambangkan keadilan. Night Watcher dari berbagai negara datang untuk membentuk koalisi. Tempat inilah yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Pada saat ini di markas Night Watcher, seorang lelaki tua dengan rambut putih sedang duduk di kantor. Dia mengenakan seragam Night Watcher dan melihat keluar jendela. Tok tok tok, pintu kantor diketuk dengan keras. Kemudian seseorang membungkuk memberi hormat dan berkata, "Mereka di sini." "Maksudmu Damar atau?" kata lelaki tua itu. "Semuanya ada di sini," kata seseorang yang masuk tadi. Direktur utama telah menunggu di ruang rapat. Damar membawa 2 kapal. Mereka telah mencapai wilayah teritori. Banyak orang dari Sin City. Lusinan bahkan lebih. "Apa Dempsey ada di sini?" tanya lelaki tua itu. "Pak Dempsey sudah menghubungi dan dia tidak datang. Dia bilang kalau menyuruh Anda mencari tahu situasinya terlebih dahulu." "Pergi ke ruang rapat," kata lelaki tua itu.
Lelaki tua ini adalah kepala pasukan koalisi, namanya Theonardo. Dia juga orang yang secara pribadi mengeluarkan perintah Scarlet Order pada Damar. Dia mengerutkan kening, meskipun rambutnya sudah beruban, tapi langkahnya masih gagah dan stabil. Dia berjalan ke ruang rapat. Di ruang rapat, ada meja bundar. Saat ini, ada 5 orang berseragam duduk di sana. Mereka adalah perwakilan dari 5 perwakilan dari setiap negara. Ada negara H, negara NM, negara O, negara A dan negara P. Kalau Damar ada di sana, dia dapat mengenali 5 orang ini. Orang yang paling akrab jelas perwakilan dari negara H. Aku berharap kalian semua sudah paham tentang persoalan ini. Theonardo berkata, berita terbaru, Damar telah keluar dari Sin City dan membawa 2.500 orang lebih dari dunia bawah tanah menuju tempat eksplorasi nomor 2. Hah, Damar keluar dari Sin City dengan membawa begitu banyak orang. Apakah dia sudah siap bertempur melawan kita? Dan dia langsung menuju tempat eksplorasi nomor 2. Apa yang akan dia lakukan pada DMC? Perwakilan dari negara O mencibir, Damar ini benar-benar kejam. Bahkan dia tidak ragu untuk melawan rekan-rekannya sendiri, karena Scarlet Order sudah dikeluarkan. Aku sarankan untuk segera mengumpulkan seluruh Night Watcher dan lawan mereka. Pada saat ini, perwakilan dari negara H tertawa kecil. Wahyudi, apa yang kamu tertawakan? Tanya perwakilan negara O dengan marah. Wahyudi, nama yang sangat biasa tapi orang ini memiliki sifat yang tidak biasa. Kalau ingin melakukan hal itu, kamu sepertinya tidak perlu anggota dari negara H. Seharusnya kalian saja sudah cukup, kata Wahyudi dengan ringan. Apa maksudmu? Apa kamu tidak berniat menyuruh Night Watcher negara H untuk terjun ke lapangan melakukan pengepungan dan menghabisi Damar? Kenapa harus ikut? Wahyudi mengangkat bahunya dan berkata, kami menentang Scarlet Order. Siapapun yang setuju perintah itu silakan pergi. Aku hanya ingin melihat, Damar tentu tahu siapa-siapa saja yang setuju akan perintah itu dan kita tunggu apa yang akan dia lakukan pada kalian. Bersambung 434. Meskipun Wahyudi mengatakan sesuatu yang sangat gila, semua orang terdiam. Lalu siapa yang akan bertarung? Damar sudah mencapai tingkat dewa, semua orang sudah tahu. Dan kabar yang mereka terima dari Sin City kalau Damar menjadi lebih kuat adalah sebuah ancaman. Di negara O, selain DMC, tidak ada yang memiliki kekuatan yang sebanding. Wahyudi, kamu adalah Night Watcher negara H sama dengan Damar. Aku sarankan kamu untuk pergi dan bicara dengannya. Tanyakan apa yang akan dia lakukan, kata Theonardo. Bukan hanya berasal dari negara yang sama. Dia sudah menyelamatkan banyak nyawa. DMC adalah pahlawan Night Watcher, kan? Terus medali-medali. Kalian selalu mengandalkan DMC dan membiarkannya melakukan hal konyol. Lalu kalian setuju mengeluarkan Damar dari Night Watcher dan memberi perintah bodoh itu. Wahyudi mencibir, ayo sekarang kalian jujur saja. Siapa yang setuju keputusan konyol ini? Lakukan saja seperti apa yang kalian putuskan, lagi pula DMC ada di sana, kan? Silakan suruh pasukanmu membunuh Damar. Selain itu, DMC sudah salah menuduh Damar. Dan tahukah kalian, DMC bekerja sama dengan orang-orang Red Lotus. Kamu tahu berapa banyak rekan-rekan yang dia korbankan? Kata Wahyudi Algi. Brak, pada saat ini, Theonardo tiba-tiba memukul meja dan berkata, Wahyudi, omong kosong apa ini? Bagaimana bisa kamu menuduh pahlawan Night Watcher kami bekerja sama dengan Red Lotus? Semua itu ulah Damar. Korban-korban itu Damar yang membunuh. Hah, lalu mana buktinya? Kata Wahyudi. Kamu akan terus membela, karena kamu hanya anjing peliharaan DMC. Kamu, Theonardo gemetar karena marah. Salah satu orang perwakilan bertanya, kenapa negara H berencana untuk meninggalkan koalisi? Wahyudi mengangkat alisnya dan berkata,
aku tidak bertanggung jawab soal ini. Tetua yang menentukannya. Lagi pula kalian itu terlihat jelas. Kalian takutkan soal kekuatan yang dimiliki Damar. Kalian terlalu takut karena negara Ha memiliki iman dan Damar di saat bersamaan. Kekuatan merekalah yang sejatinya kalian takuti. Hahaha, apa kalian sadar bagaimana hasilnya kalau perang benar-benar terjadi? Cukup, Leonardo kembali menggebrak meja dan berkata, Wahyudi, kamu tidak boleh bertindak secara pribadi. Kamu di sini mewakili negara Ha. Wahyudi mengutuk lalu kembali duduk. Singkatnya, sekarang Damar telah membawa begitu banyak orang ke tempat eksplorasi nomor 2. Scarlet Order juga sudah ditetapkan. Kita harus membuat keputusan. Aku menyarankan agar kita segera mengatur pasukan. Tidak peduli apa, mereka harus dikepung dan kita harus menyudutkan mereka. Lalu bagaimana kalau kita melakukan rapat lagi setelah ini? Kata Theonardi. Baiklah, 4 perwakilan negara lainnya mengangkat tangan dan setuju. Wahyudi mendengus pelan dan tidak membuat pernyataan. Kemudian dia berpikir sejenak dan berkata, aku sarankan daripada melakukan pengepungan dan menyudutkan, bukankah Dempsey mengatakan kalau Damar membunuh 2 anggota keluarganya? Jadi biarkan saja Dempsey yang menghadapi Damar langsung. Leonardo mendengar kata-kata Wahyudi segera berdiri dan berkata, rapat kali ini selesai. Di sisi lain, Damar dan 2 kapal pesiar mulai mendekati pulau tak berpenghuni dan menurunkan jangkar di dekat pulau itu. Banyak awak kru dan yang lainnya yang mulai berjalan turun. Beberapa orang ada yang menunggu di kapal. Setelah itu si Codet bertanya pada Damar, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita sekarang sudah dekat dengan tempat eksplorasi nomor 2. Aku ingin melawan Dempsey secara adil dan 1 lawan 1, Damar menjawab dengan tenang. Sekarang kita tidak perlu terburu-buru, kita tinggal di sini dulu. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Apa maksudmu? Tanya si Codet. Dia ingin memberi kesempatan pada pasukan koalisi. Chris menepuk pundak si Codet dan berkata, kalau pasukan koalisi benar-benar menyerang Damar, barulah kita bisa bertarung dengan benar. Kita akan benar-benar melawan mereka semua tanpa terkecuali. Hal inilah yang akan menjadi penentu kembali atau tidaknya kami ke Night Watcher. Kalau mereka tidak mengepung dan menyudutkan kita, dan memilih untuk bernegosiasi, maka kemungkinan berdamai itu masih ada. Bukankah kita sudah memiliki Lucas dan Elisa? Bukannya mereka sudah jelas saksi hidup yang dapat membuktikan kalau Dempsey bekerja sama dengan Red Lotus? Tanya si Codet. Itu kartu kita nanti. Ketua hanya ingin mendapatkan penjelasan dari pasukan koalisi mengenai tindakan mereka, jawab Dewan sambil tersenyum. Siapapun yang dikeluarkan dengan paksa sangat tidak etis. Jelas Damar butuh alasan mereka melakukan ini semua. Alasan yang dapat diterima nalar. Damar tersenyum dan berkata, kita tinggal di sini dulu selama beberapa hari ke depan, persediaan di sini. Setelah mengatakan ini, Damar melihat ke arah Chris dan berkata, Chris, tolong hubungi kenalanmu di negara O dan minta mereka untuk mengirimkan beberapa barang, termasuk tenda dan kebutuhan lainnya setiap hari. Beberapa orang akan tinggal di kapal dan sisanya bisa di pulau setelah tendanya cukup. Kamu jadi mengantar mereka berdua dulu. Tanya Lilia, bagaimana kalau seseorang dari pasukan koalisi datang untuk bernegosiasi? Atau bagaimana kalau Dempsey datang? Kalau Dempsey memang berencana datang untuk memulai perang, dia sudah mengirim pasukan untuk menyerang kita. Dia pasti sudah tahu berita soal aku melawan 4 orang di Sin City, kata Damar. Untuk sekarang dia tidak akan muncul. Aku akan mengantar Lily dan Nessa ke LH dulu, dan setelah itu, aku akan kembali dan langsung pergi ke markas pasukan koalisi untuk bicara dengan mereka. Bagaimana caranya kamu bisa kembali? Tanya Lilia. Aku akan menghubungi kakek Hartono. Bank mereka ada di mana-mana. Harusnya ada jet pribadi di negara ini, jadi aku akan meminta dia membawa kami langsung dengan jet itu, kata Damar. Tapi dalam dokumen,
Thalia bertanya dengan khawatir. Kalau soal itu hubungi Iman, kata Damar lagi. Semuanya mengangguk kecuali Lilia yang masih mengerutkan kening dan bertanya, apa kamu berencana kembali sendirian? Iya, kata Damar. Kalian tetap di sini saja. Kalau ada sesuatu, tolong segera hubungi aku. Kamu bisa menghubungi Wahyudi, suruh dia terus memperhatikan pergerakan dari tempat eksplorasi nomor 2. Kalau Dempsey bergerak, kalian bisa pergi dengan kapal. Kalau Dempsey benar-benar melakukan pergerakan menyerang, orang-orang yang tinggal akan kesulitan untuk melawan. Jadi, Lilia harus mencari informasi dari Wahyudi dan bergerak lebih cepat agar tidak berhubungan langsung dengan Dempsey sebelum Damar kembali. Damar tidak langsung bergerak setelah mereka semua sampai karena ingin memberi kesempatan kepada pasukan koalisi. Walaupun Night Watcher dari negara O, banyak dari mereka yang merupakan rekan seperjuangan Damar. Setelah diputuskan, si Codet segera memberitahu orang-orang dari Sin City. Thalia menghubungi Iman dan Iman setuju dengan semua rencana mereka. Damar menghubungi kakek Hartono, untung saja kakek Hartono memiliki saham di maskapai penerbangan di negara O. Jadi dia segera menghubungi pihak maskapai untuk memfasilitasi pesawat untuk Damar. Bersambung 435. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana mereka. Setelah menunggu sekitar 2 jam di pulau tak berpenghuni, sebuah kapal pesiar berwarna putih mendekat. Seorang perempuan berjalan turun dari kapal. Perempuan ini memakai pakaian yang cukup berani, seksi lebih tepatnya. Saat dia berjalan turun dari kapal, mata para orang-orang dari Sin City langsung terbelalak. Mereka terhipnotis oleh lekukan tubuh perempuan itu. Adapun Damar dan yang lainnya seperti merasakan sesuatu. Mereka mengerutkan alisnya secara bersamaan. Perempuan yang turun dari kapal itu memiliki wajah yang cantik, kulit seputih salju, dan tinggi badan 1,75 meter. Dia memakai atasan kaos yang terbuka di bagian perut, memperlihatkan area pusarnya. Celana hot pants dan sepasang sepatu kets seolah melengkapi visualnya yang sempurna. Saat dia turun, matanya menyapu semua orang yang sedang memperhatikan. Begitu melihat Damar, wajahnya sumringah dan segera berlari. Larissa, Chris membuka tangannya seolah siap untuk menangkap Larissa ke dalam dekapannya. Larissa berlari, lalu mendorong Chris dan bergegas ke Damar. Dia langsung memeluk Damar dengan erat. Damar, lebih dari 6 tahun kita tidak pernah bertemu. Kamu kan bilang kalau akan mengunjungiku saat kamu ke negara O, tapi apa? Padahal beberapa kali kamu kesini tapi tidak pernah menemuiku. Kata Larissa masih memeluk Damar. Damar merasakan sentuhan benda asing di dadanya, aneh. Ini membuat Damar pusing. Larissa, nama lengkapnya adalah Larissa Roselt. Dia berasal dari keluarga Roselt, salah satu keluarga yang memiliki pengaruh besar di negara O. Mereka diam-diam mengendalikan berbagai sumber perekonomian di negara O. Keluarga ini berbeda dengan keluarga besar dari negara lain. Keluarga Roselt juga memiliki posisi penting di dalam Night Watcher negara O. Tentu saja, masih sedikit kalah dari posisi Dempsey. Damar dan Larissa, mereka bisa dibilang kawan lama. Larissa adalah anggota Night Watcher negara O. Dia tergolong anak muda yang berbakat. Pertama kali mereka bertemu saat misi pertempuran Tapak Dewa. Pertempuran yang membuat Damar terkenal. Saat itulah Damar berhasil meraih medali Starsin. Saat itu, Larissa berusia 20 tahun, Damar 21 tahun. Keduanya saat itu sudah mencapai tingkat puncak. Saat itu, Larissa sudah menduduki posisi 10 besar Night Watcher negara O. Saat itulah Larissa merasa dia adalah anak muda paling berbakat, sebelum akhirnya bertemu Damar dan tim 11.762. Saat latihan sparring, Larissa dan pasukan Night Watcher negara O harus menghadapi tim 11.762. Dan saat itu mereka kalah. Setelah pertempuran Tapak Dewa, Larissa membuat pengakuan yang menggemparkan.
Dia menyatakan cinta pada Damar di depan umum. Tentu saja, Damar menolaknya. Alasan utamanya adalah karena dia tidak masuk ke dalam tipe perempuan yang disukai Damar. Tapi Larissa tidak berhenti berusaha. Dia terus berjuang untuk cintanya. Larissa sampai belajar bahasa yang sama dengan Damar. Sekarang mereka dapat berkomunikasi dengan lancar tanpa menggunakan bahasa asing. Obsesi Larissa merupakan salah satu alasan kenapa Damar tidak pernah menemuinya. Bahkan saat ada misi yang harus dilakukan Damar di negara O, dia akan segera menyelesaikan misi itu dengan tenang dan buru-buru kembali. Aku hampir mati, dadaku sesak, kata Damar sambil tersenyum kecut. Kemudian Larissa melepaskan pelukannya. Tapi dia segera meraih tangan Damar dan menggandengnya. Ayo kita menikah, semua orang di keluargaku sudah setuju. Night Watcher sudah mengeluarkan Scarlet Order padaku tapi keluargamu masih setuju. Tanya Damar sambil terkejut. Apa kamu tidak takut Dempsey akan membuatmu kesulitan nantinya? Apa yang harus ditakutkan? Larissa menjawab dengan kesal. Kamu juga dikeluarkan dari Night Watcher. Aku dan keluargaku sudah berusaha untuk menentang. Tapi banyak orang yang setuju dan membentuk koalisi. Sudahlah percuma, orang-orang itu bodoh semuanya. Setelah mengatakan ini, Larissa kembali berkata, kali ini kakek Iman menyuruhku datang. Ini paspor milikmu, dan aku mewakili keluargaku dan beberapa Night Watcher di negara O. Tidak semua dari kami setuju dengan Dempsey, ada banyak perdebatan sebelum Scarlet Order diputuskan. Tapi pasukan koalisi tetap bersikeras menolak segala masukan dan memutuskan secara sepihak. Aku akan pergi ke markas mereka besok. Aku harap mereka akan menyambutku dengan beberapa pukulan, kata Damar sambil menyeringai. Alah, mana berani mereka denganmu, kata Larissa. Omong-omong, apa orang-orang ini, semuanya dari dunia bawah tanah? Di mana kamu bisa mengumpulkan begitu banyak orang? Sepertinya Larissa masih belum tahu soal Sin City. Damar tersenyum dan berkata, Sin City. Aku jadi ingat sesuatu. Om Hubert juga disuruh pergi ke Sin City oleh Dempsey. Apa kamu bertemu dengannya? Tanya Larissa. Iya, tanya Damar sambil tersenyum. Hubert, aku sudah mengalahkannya. Dia sudah mati. Larissa tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata, Damar, bagaimana kamu yakin bisa melawan Dempsey? Sekarang sepertinya kamu sudah kehilangan banyak tenaga. Walaupun kamu membawa banyak orang, tapi pasukan koalisi sudah setuju pada Scarlet Order. Mereka pasti akan ikut bergerak melawanmu. Apa kamu akan percaya kalau aku mengatakan yang sebenarnya? Tanya Damar. Entahlah. Larissa mengerutkan bibirnya. Omong-omong, kakekku dan Dempsey tidak terlalu memiliki banyak hubungan. Aku juga tidak kagum ataupun mengidolakan Dempsey. Jadi, aku murni khawatir padamu. Kamu akan tahu nanti akhirnya, kata Damar sambil menyentuh hidungnya. Intinya, keadaan sekarang ini adalah saat di mana harus ada satu yang tersisa. Entah aku atau Dempsey, hanya akan ada satu yang jadi pemenang. Larissa mengangguk dan berkata, baiklah, aku hanya dapat memastikan kalau keluarga dan pasukan Night Watcher yang ada di bawahku tidak akan ikut terlibat dalam keputusan itu. Pada saat ini, Chris memperhatikan Larissa diam-diam. Larissa, ketua kami menyukai perempuan yang bersikap lemah lembut. Kamu terlalu ganas. Oh iya, sampaikan pada pasukan koalisi kalau kami tidak takut dengan mereka. Kalau kami benar-benar bertarung, mereka akan gigit jari. Kami memiliki 60 lebih orang dengan tingkat puncak, tambah Talia. Saat Larissa mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya. Kekuatan seperti itu, kalau pasukan koalisi datang dan menyentuh mereka, hasilnya bisa sangat merugikan. Apalagi soal kekuatan yang dimiliki Damar, tidak ada yang tahu pasti seberapa kuat Damar. Ada 4 orang tingkat dewa, kata Chris. Baiklah, Larissa menelan ludah lalu menatap Damar dan bertanya, pesawatnya sudah siap.
Larissa tidak ingin bertanya lagi. Saat ini dia sedikit merinding, ternyata Damar tidak membawa sembarang orang. Damar tersenyum dan kemudian berkata, "Aku optimis soal Lukas dan Elisa, saat itulah aku memberikan kesempatan terakhir pada pasukan koalisi." Setelah itu, Damar memanggil Lily dan Nessa. Kemudian naik ke kapal Larissa dan menuju salah satu bandara di negara O. Setelah naik pesawat, Damar menghabiskan waktu 7-8 jam di udara. Malam itu, di Bandara Internasional Kota LH, Damar berjalan keluar bersama Lily. Bersambung 436. Sudah hampir 2 bulan sejak Damar pergi dari kota LH untuk menyelamatkan Lily. Dalam 2 bulan terakhir, dia tahu bahwa keluarganya pasti sangat khawatir dengan kondisi fisik Lily. Dia dan Lily berjalan keluar dari bandara saat ini. Damar telah membantu Nessa kembali ke kota LH, maka masalahnya tidak ada hubungan dengannya lagi setelah itu. Binar sudah menunggu mereka di depan bandara. Sebelum turun dari pesawat, Binar sudah memberitahunya bahwa dia akan datang untuk menjemput mereka. Ketika melihat Binar, Lily dengan cepat menyapa, "Pak Binar." "Oh, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Aku telah bekerja untuk abangmu sekarang. Abangmu mempunyai saham 70% di Navis Group. Saat ini aku hanya seorang pekerja saja," kata Binar dengan sebuah senyum di wajahnya. Setelah Lily tiba di kota LH, dia tampak sangat senang dan bersyukur. Dia memandang Binar dan berkata, "Pak Binar, jangan berkata seperti itu. Aku tahu sikap Damar seperti apa. Dia tidak akan mau mengurus masalah dalam perusahaan, dan pasti akan meminta Pak Binar yang mengambil keputusan akhir di perusahaan. Aku tidak bisa mengambil alih semua keputusan juga. Kamu telah berada di Sin City selama 2 bulan, kamu pasti lebih hebat dariku. Aku bahkan belum pernah ke tempat itu," kata Binar sambil tersenyum. "Sudahlah, kalian berdua tidak usah saling memuji satu sama lain di sini. Lily, apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu sebelumnya?" tanya Damar. Lily mengangguk dan berkata, "Iya. Orang tua Damar, serta keluarga Lily adalah orang biasa. Dia tidak bisa memberitahu mereka tentang Night Watcher atau Sin City." Damar meminta Lily untuk memberitahu orang tuanya bahwa dia telah ditipu ke dalam organisasi MLM. Butuh 2 bulan bagi Damar untuk menemukannya dan berhasil menyelamatkannya. Alasan ini sangat masuk akal dan orang-orang dalam keluarga juga tidak akan terlalu banyak berpikir dalam hal ini, karena Lily sudah kembali. Kesehatan anak-anak sudah menjadi hal yang paling penting bagi mereka. Mereka masuk ke dalam mobil dan menuju ke rumah. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mereka sampai di depan villa yang Damar beli itu. "Aku sudah menyuruh ayahmu cuti hari ini," Binar berkata sambil tersenyum. "Kalian pulang dulu saja, aku tidak akan masuk bersama kalian. Bagaimana kalau kita pergi minum di malam hari?" Damar menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa. Aku akan menemani keluargaku hari ini, lalu akan berangkat pada besok hari." "Apakah ada misi lagi?" Binar berkata dengan heran, "Mengapa ada begitu banyak misi belakangan ini? Kamu tidak sempat bersantai sejak ingatanmu pulih." Setelah mengatakan ini, Binar terdiam sebentar, lalu berkata lagi, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari ini. Aku merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi nanti." Damar tersenyum sedikit, lalu menghela napas. "Jaga kesehatanmu, jika ada sesuatu yang terjadi, kamu dapat menghubungi Tirta secara langsung." "Ya, aku mengerti. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dulu," pamit Binar. Setelah Binar pergi, Lily tidak membuka pintu langsung dan dia berhenti sebentar di depan pintu. "Ada apa?" tanya Damar. "Aku sudah kangen rumah dan juga orang tuaku, tetapi sekarang, aku merasa sedikit takut. Aku mengalami terlalu banyak masalah dalam 2 bulan ini," kata Lily dengan ragu. Damar memegang kepalanya dan berkata, "Semua itu sudah berakhir.
kamu tidak perlu memikirkannya lagi di masa depan. Anggap saja semua ini hanya mimpi saja, atau sebagai pengalaman. Masalah kali ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang belum pernah alami. Lily mengangkat kepalanya dan menatap Damar. Kamu juga harus kembali dengan selamat nanti. Lily telah mendengar banyak tentang masalah dengan Dempsey. Dan dia juga tahu dengan jelas tentang dunia bawah tanah dan daftar master. Jadi dia tahu misi Damar kali ini tidak akan begitu mudah. Jangan khawatir, aku tak terkalahkan. Ayo masuk dulu. Damar menenangkannya. Pada saat ini, Maya sedang menjemur pakaian di balkon di lantai 2. Dia melihat Damar dan Lily yang di bawah. Dia langsung berkata dengan kaget, "Damar, Lily." "Bu." Damar mengangkat kepalanya dan berteriak pada ibunya. Lily juga tersenyum dan berkata, "Tante, akhirnya kalian kembali." Maya tersenyum dan berlari keluar kamar. Suaranya terdengar kencang dalam rumah. Damar kembali bersama Lily. Mereka telah kembali. Kemudian, orang-orang dalam rumah cepat keluar dari kamar masing-masing dan menuju pintu. Nita berlari di paling depan. Dia membuka pintu dengan cepat, memeluk Lily dan mulai menangis. Lily pun juga mulai menangis. "Ayah, Ibu, maafkan aku, maafkan aku. Aku telah membuat kalian khawatir tentangku." Melihat Lily kembali, saudara yang lain juga maju dan memeluknya. Nita juga memeluk yang lain satu persatu. Damar berdiri di sebelahnya, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Dia telah menjaga keluarganya dengan baik. Dia merasa sangat lega sekali. "Jangan berdiri saja, kamu pasti belum makan, bukan? Kita baru saja selesai masak, ayo kita makan dulu." Rudy langsung menyuruh mereka masuk ke dalam rumah. Mereka semua kembali ke ruang tamu. Nita terus memegang tangan Lily dan tidak mau melepaskannya, seolah-olah dia takut Lily akan menghilang lagi ketika dia melepaskannya. Setelah sekian lama, Maya baru bertanya, "Lily, apa yang terjadi?" "Hai, aku tertipu oleh Elisa. Dia menipuku untuk masuk ke organisasi MLM dan tinggal di sana selama 2 bulan. Aku tidak bisa menghubungi pihak luar sama sekali. Untungnya, Damar menemukanku," kata Lily. Dia mengatakan banyak detail tentang masalah itu, maka keluarganya percaya dengan alasannya ini. Rudy buru-buru berkata, "Kamu harus lebih hati-hati. Gaji tahunanmu sudah sangat tinggi sekarang. Tidak perlu percaya pada hal-hal seperti itu. Sekarang kita tinggal di villa juga. Masa depanmu sudah cukup bagus." Lily mengangguk dengan cepat, "Ya, maafkan aku. Aku tidak akan melakukan ini lagi. Yang penting kamu sudah kembali dengan aman." Maya menendang Rudy dan berkata, "Kamu tidak usah berkata seperti itu." Rudy tersenyum masam dan tidak berani bicara lagi. Seluruh keluarga merasa sangat gembira dalam reuni ini. Damar juga menikmati waktu bersama keluarganya. Dan dia merasa sedikit sedih juga. Dia tidak tahu apakah dia bisa mengikuti reuni keluarga lagi. Setelah makan malam, Rudy mengajak yang lain untuk pergi bersama. "Ayo kita pergi jalan-jalan bersama." "Aku tidak akan ikut kali ini, kalian pergi saja. Aku sedikit lelah dan ingin tidur sebentar," kata Damar. Maya mengangguk dan berkata, "Baiklah, istirahatlah jika kamu lelah." Lily secara alami menjadi pusat perhatian keluarga saat ini. Seluruh keluarga pergi berjalan-jalan, dan hanya Damar yang tersisa di dalam rumah. Setelah mandi, Damar masuk ke dalam kamar dan kemudian berbaring di tempat tidur. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai melihat pesan di WhatsApp. Sejak dia kembali ke dunia awalnya, notifikasi WhatsApp-nya terus berdering. Karena Damar sedang sibuk pada saat itu, maka dia tidak berniat untuk melihatnya. Dia mempunyai waktu luang sekarang, dan dia berniat untuk membalas satu persatu. Ketika dia membuka WhatsApp, dia melihat ada banyak orang yang mengirim pesan padanya. Dan yang mengirim pesan paling banyak adalah Yasmin. Damar mengingat perilaku Yasmin ini.
Dia mengerutkan bibirnya dan mulai melihat pesanan yang dia kirim. Damar, jawablah. Sebagian besar dari pesannya adalah kalimat seperti itu. Dan dia mengirim pesan yang sama setiap hari. Damar mulai mengecek pesannya dari atas, ekspresinya sedikit berubah. Damar, di mana kamu? Lisa dan Audrey telah diculik. Bersambung, 437. Ketika mengetahui kabar ini, Damar merasa sedikit sakit kepala. Dia langsung memeriksa waktu pesan ini dikirim. Ternyata sudah 12 hari yang lalu. Yasmin memintanya untuk membalas setiap hari, dan tidak menyebutkan berita bahwa keduanya diselamatkan. Jadi sampai sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang diselamatkan. Ada kemungkinan besar Night Watcher sudah terlibat dalam masalah ini, tetapi mereka masih belum bisa menemukan kedua gadis itu. Lagi pula, Abraham pasti sudah tahu kabar ini dan sudah ikut campur dalam masalah ini. Damar selalu percaya pada kemampuan Darknet. Darknet telah mengumpulkan informasi untuk misi para Night Watcher. Kemampuan pengumpulan informasi Darknet cukup hebat. Dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yasmin. Tidak lama setelah dia menelepon, panggilan ini langsung diangkat. Damar, kamu kemana saja dalam 2 bulan terakhir ini? Aku tidak bisa meneleponmu sama sekali, dan kamu tidak membalas WhatsAppku juga. Apakah kamu tahu bahwa Audrey dan Lisa telah hilang selama setengah bulan? Keluarga Wong sudah kacau sekali sekarang. Ibu Lisa pun juga sakit parah dan dirawat di rumah sakit, Yasmin mengeluh. Damar menghela napas dan bertanya, apa yang terjadi? Aku akan membiarkan kakekku yang memberitahumu. Yasmin mengangguk dan berkata. Damar mengangguk dan menunggu sebentar. Ada suara langkah kaki terdengar dari telepon. Kemudian, suara Abraham terdengar dari telepon. Yasmin, kamu keluar dulu. Kakek harus memberitahu Damar sesuatu secara pribadi. Abraham adalah orang yang bertanggung jawab atas Darknet, tetapi Yasmin tidak tahu tentang ini. Dia tidak ingin Yasmin tahu tentang itu juga, maka dia memintanya pergi. Yasmin mengangguk dan meninggalkan ruangan. Setelah Yasmin pergi, Abraham baru berkata, "Halo, Damar." "Ya," jawab Damar. "Apa yang telah terjadi?" Sekitar 12 hari yang lalu, Eric melaporkan bahwa Audrey dan Lisa telah menghilang di studionya Audrey. Abraham menghela napas dan berkata lagi, yang paling penting adalah mereka menghilang tanpa jejak. Setelah Eric memberitahuku, aku langsung mengaktifkan seluruh sistem Darknet di kota NJ dan mulai mencari jejak mereka. Tapi, tidak ada petunjuk apapun di CCTV dalam studionya. Akhirnya, kami hanya menemukan 2 tanda kecil di dekat pintu masuk studionya, Purple Lotus dan Red Rose. Red Rose? Kamu bilang Red Rose? Damar bertanya sambil mengerutkan kening. Ya, menurutku itu pasti ada hubungan dengannya. Bukankah dia telah bekerja sama denganmu? Apakah dia meninggalkan pesan itu dengan sengaja? Tanya Abraham. Oke, kalau begitu, biarkan aku menghubungi Red Rose. Damar mengangguk cepat. Selain itu, kamu harus memerhatikan satu hal. Ketika Red Lotus ingin bertindak pada seseorang, mereka sengaja meninggalkan tanda Red Lotus atau Gold Lotus. Ini adalah pertama kalinya tanda Purple Lotus muncul. Warna bagi Lotus itu merupakan simbol peringkat mereka. Kami selalu curiga tentang organisasi Red Lotus selama ini. Mereka dapat berurusan dengan Night Watcher selama bertahun-tahun. Kekuatan mereka pasti tidak begitu gampang juga. Damar menghela napas ketika dia mendengar kata-katanya. Oke, aku akan lebih hati-hati. Dia baru saja hendak menutup telepon, tetapi Abraham bertanya lagi, Damar, kapan kamu akan melawan Dempsey? Aku akan kembali ketika masalah di sini selesai. Aku telah mengendalikan Lucas sekarang. Aku akan membawanya ke markas tentara koalisi untuk membuktikan dosa Dempsey. Aku akan melawan Dempsey secara adil. Setelah mengatakan ini, dia berhenti sebentar, kemudian berkata, setelah itu,
aku akan kembali ke Night Watcher negara H dan siap untuk berperang. Abraham tersenyum dan berkata, walaupun si Iman tidak pandai dalam hal lain, tapi dia cukup hebat dalam melatih orang. Aku akan menunggumu untuk kembali. Setelah mematikan panggilan itu, Damar menemukan nomor Red Rose dan meneleponnya. Tapi Red Rose langsung mematikan panggilannya. Alis Damar berkerut dan tatapannya sedikit dingin. Apa Red Rose tidak ingin bekerja sama lagi? Pada saat ini, ponselnya tiba-tiba berdering. Yang meneleponnya adalah Red Rose dan itu adalah panggilan video. Damar merasa tak berdaya, dia hanya bisa menerima panggilan video itu. Sosok Red Rose muncul di dalam ponselnya. Gadis itu sedang duduk di sofa, dan dia mengenakan piyama merah. Piyamanya semi-transparan dan tidak banyak kain, memperlihatkan postur tubuhnya yang seksi. Damar telah bertemu dengan banyak gadis cantik pun sangat banyak. Tetapi yang paling feminin antara mereka adalah Red Rose. Audrey dan Lisa masih terlalu kecil. Yasmin sedikit arogan. Sikap Lilia terlalu dingin. Wendy terlalu aktif. Talia terlalu kuat dan tegas. Sherry dan Lina berasal dari Sin City. Walaupun mereka jauh lebih berani, tapi mereka tidak feminin. Red Rose berbeda dengan yang lain. Dia memanfaatkan postur tubuh dan penampilannya sepenuhnya. Melihat penampilannya ini, Damar merasa pipinya sedikit memerah. Akhirnya kamu bersedia meneleponku. Ini sudah 2 bulan. Jika bukan karena aku membawa 2 kekasih kecilmu pergi, kamu pasti tidak akan menghubungiku. Kata Red Rose dengan cemberut, dan wajahnya tampak sedih. Damar menghela napas, tolong seriuslah. Katakan padaku, apa yang terjadi? Apa arti dari Purple Lotus? Oh, kenapa kamu berbicara begitu keras padaku? Red Rose berkata dengan mulut cemberut. Jangan khawatir, kedua gadis kecil itu baik-baik saja sekarang. Ibu memperlakukan mereka dengan sangat baik. Ibu, Damar mengerutkan kening. Melihat reaksi Damar, Red Rose terkekeh dan bertanya, apakah kamu ingin tahu? Apakah kamu ingin menjemput mereka? Jika kamu ingin menjemput mereka, kamu harus menjanjikan sebuah permintaan kepadaku. Apa yang kamu mau? Tanya Damar dengan dingin. Datang saja dan temani aku semalam. Aku sudah lama suka denganmu. Setelah itu, aku akan mengajakmu bertemu dengan mereka. Lagi pula, itu juga tidak rugi bagimu, kata Red Rose. Sial, Damar selalu merasa bahwa dia berada dalam posisi pasif ketika bicara dengan Red Rose. Jika dia bercanda dengan Lilia atau yang lainnya, Lilia mungkin akan menghajarnya dan Wendy mungkin akan merasa malu. Tapi Red Rose berbeda, jika kamu bercanda dengannya, dia bahkan bercanda balik denganmu. Gadis ini memang terkenal aneh. Damar merasa sedikit kewalahan. Dia berbatuk dan berkata, tidak usah omong kosong lagi. Jika kamu tidak memberitahuku, maka aku akan membatalkan perjanjian kerjasama. Aku dapat langsung menemukan kalian, dan aku tidak takut melawan kalian. Oh, kamu bahkan tidak memiliki belas kasihan padaku sama sekali. Red Rose menghentakkan kakinya dengan marah. Dia berkata dengan cemberut, tapi semakin kamu bersikap seperti ini, aku semakin menyukaimu. Gadis ini benar-benar psikopat. Damar memaki dalam hati. Dia menunjukkan ekspresi tidak senang padanya. Melihat reaksinya, Red Rose berpikir Damar sudah marah. Dia langsung melambaikan tangannya dan berkata, oke, aku tidak bercanda denganmu lagi. Di mana kamu sekarang? Aku di kota JC, Damar berkata dengan tenang. Baik, datanglah ke kota YZ untuk menemukan kami. Aku akan mengirimkan alamatnya. Alasan kami membawa Lisa dan Audrey pergi, terutama karena ibu ingin bertemu dan mengobrol denganmu, katanya. Bersambung 438. Damar mengerutkan kening dan bertanya, Ibu, siapa itu? Bukankah kamu penasaran dengan Purple Lotus?
Ibu adalah orang dari level Purple. Dia juga generasi pertama dari Red Lotus, tetapi dia sudah tidak pernah menjalankan misi lagi selama bertahun-tahun. Red Rose berkata lagi, ibu adalah seorang wanita yang baik. Tolong jangan melakukan apapun padanya saat kalian bertemu, dia hanya ingin mengobrol denganmu. Untuk apa mengobrol denganku? Damar berkata dengan cemberut. Red Rose menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu kenapa ibu ingin mengobrol denganmu, tapi aku selalu percaya padanya. Hubungi aku ketika kamu sudah tiba di sini. Damar mengangguk. Oke, aku akan segera ke sana. Red Rose menjilat bibirnya dan berkata dengan gerakan menawan, kalau begitu aku akan menunggumu. Sial, Damar menutup telepon dengan cepat. Dia merasa tubuhnya mulai menjadi panas. Dia buru-buru berlari ke toilet dan mencuci wajahnya dengan air dingin. Setelah itu, dia mengganti pakaiannya dan berjalan keluar dari kamar. Pada saat ini, keluarganya telah kembali semua. Ayah, ibu, nenek, aku harus pergi sekarang, kata Damar. Hah, semua orang memandangnya dengan bingung dan bertanya, kenapa kamu pergi lagi begitu cepat? Lily pun tampak sedikit kaget. Dia langsung berpikir mungkin Lilia dan yang lainnya sedang dalam bahaya sekarang, jadi Damar ingin pergi secepat mungkin. Dia menatap Damar dengan curiga. Damar tersenyum pahit dan berkata, aku telah menghabiskan waktu 2 bulan untuk mencari Lily. Kerjaan dalam perusahaan sudah menumpuk banyak, Pak Binar sudah menyuruhku cepat mengurusinya. Dia memintaku mulai bekerja besok. Memang begitulah para bos besar. Damar membuat alasan seperti ini dan menyalahkan pada Binar. Keluarganya juga tidak akan curiga kalau begitu. Mendengar kata-kata Damar, Rudy segera berkata, Damar, kamu tidak boleh mengatai Pak Binar seperti ini. Pak Binar telah membantu kami banyak. Kalau begitu cepat pergilah, hati-hati di jalan. Beritahu kami jika kamu akan kembali nanti. Maya juga mengangguk. Damar, ingatlah untuk mengajak Wendy juga lain kali. Ibu sudah lama tidak melihatnya, dan sudah merindukannya. Jangan lupa menghubunginya jika kamu ada waktu luang. Dia adalah seorang gadis yang baik. Dahi Damar mulai berkeringat, dia merasa tanpa daya. Lily yang berdiri di sampingnya pun terkekeh. Damar hanya bisa mengangguk dan berkata, ya, aku tahu. Aku akan pergi dulu, aku baru saja memesan tiket. Biarkan aku yang mengantarmu, kata Lily. Damar sedikit terkejut, dia tidak menolaknya juga. Lily mengambil kunci mobil Rudy, kemudian mereka berdua masuk ke dalam mobil. Lily menyalakan mesin mobil dan mengantar Damar ke bandara. Di dalam mobil, Lily bertanya, apakah Dokter Lilia dan yang lainnya mempunyai masalah? Damar menggelengkan kepalanya, tidak, mereka masih aman sekarang. Aku masih ada beberapa urusan pribadi, maka aku harus pergi ke kota YZ. Jangan beritahu orang tuaku. Ya, Lily mengangguk. Damar telah memesan tiket ke kota YZ. Hanya ada tiket first class yang tersisa. Damar tidak peduli dengan harganya dan tetap memesannya. Mereka tiba di bandara dalam waktu cepat. Lily memarkir mobil di pintu masuk dan turun dari mobil bersama Damar. Dia memeluk Damar dan berkata, Abang, kamu harus kembali dengan selamat. Jangan lupa mengajak Dokter Lilia dan yang lainnya menemuiku nanti. Kamu harus memastikan keselamatan mereka. Damar memegang kepalanya, ya, aku tahu. Hati-hati di jalan, hubungi aku jika ada sesuatu yang terjadi. Lily mengangguk dan melepaskan Damar. Damar berjalan masuk ke bandara, mengambil tiket dan naik ke pesawat. Tepat ketika Damar sedang pergi ke kota YZ, terletak banyak tenda di tempat eksplorasi No. 2 di negara O. Ada beberapa orang memilih tidur di dalam tenda, karena itu lebih nyaman bagi mereka. Tentu saja, sebagian besar orang masih memilih untuk beristirahat di kapal pesiar. Lilia dan yang lainnya sedang berada di geladak kelima dari kapal pesiar. Mereka duduk di bawah lantai dan melihat bintang-bintang.
Ponsel Lilia tiba-tiba berdering, dan dia dengan cepat mengangkat telepon. Halo, Wahyudi. Tentara koalisi telah merekrut 3.000 orang Night Watcher. Sekarang mereka menuju ke arah kalian dengan 3 kapal. Tapi sepertinya mereka tidak akan bertindak apapun pada kalian. Pada saat ini, terdengar suara kapal dari tempat tidak jauh dari mereka. Lilia menoleh dan menemukan bahwa sebuah kapal pesiar kecil sedang mendekati ke arah mereka dengan cepat. Mereka sudah tiba. Informasi yang kamu berikan ini agak telat, kata Lilia. Sial, mereka tahu aku dari negara H, maka mereka semua bertindak tanpa memberitahuku apapun. Wahyudi mengeluh. Apakah ada tindakan apapun dari Dempsey? Lilia bertanya lagi. Tidak ada. Wahyudi lanjut berkata, tempat eksplorasi 0. 2 masih seperti biasa saja. Aku tidak bisa memastikan tindakan Dempsey selanjutnya. Baik, aku mengerti. Wahyudi, kita belum bertindak apapun sampai sekarang, karena kita ingin memberi kesempatan terakhir pada mereka. Aku berharap kamu bisa mengerti. Aku tahu maksud kalian, tapi aku tidak bisa berbuat apapun juga. Leonardo adalah anak buahnya Dempsey, kata Wahyudi dengan kesal. Lilia terdiam sebentar, kemudian tersenyum dan berkata, mereka sudah mau sampai. Aku tidak menyangka dia yang akan memimpin tim. Aku akan menutup telepon dulu. Jika kamu mempunyai informasi apapun, kabari aku. Oke, Wahyudi mematikan panggilan itu. Saat ini, kapal pesiar kecil itu berhenti di samping kapal mereka. Di atas kapal pesiar kecil itu, ada seorang pria mengenakan kostum hitam Night Watcher dan membawa pisau ganda. Gaya rambut pria itu agak aneh. Hanya ada sedikit rambut yang terlihat di kepalanya, dan rambutnya berwarna merah, seolah-olah sengaja dibentuk seperti api. Melihat pria itu, Chris langsung mencibir. Heh, Nit, apakah tidak ada orang lain lagi di Night Watcher negara O sekarang? Sejak kapan kamu bisa menjadi perwakilan dari negara O? Pria itu bernama Mit, dia sudah mencapai tingkat puncak dan dia adalah satu generasi yang sama dengan Damar dan yang lainnya. Dia adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam kompetisi atas nama negara O. Sikapnya dulu sangat gila dan sombong. Pada waktu itu, dia dan Larissa adalah orang jenius dalam Night Watcher negara O. Kemudian, dia dikalahkan oleh Tata dalam kompetisi. Dia selalu berkata bahwa dia akan membalas dendam. Namun, Tata tewas dalam pertempuran di kota JC. Dan dia tidak sempat membalas dendamnya juga. Mit mengangkat kepalanya dan melihat ke arah mereka. Lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, di mana Damar? Aku datang ke sini untuk negosiasi dengannya. Negosiasi apa? Cepat kembali dan menyuruh Leonardo ke sini. Kami juga ingin bertanya kepadanya, mengapa dia mengusir ketua kami dari Night Watcher. Chris mendengus dingin. Alis Smith tetap berkerut dan dia bertanya lagi, jadi, kalian tidak ingin negosiasi denganku? Jika Damar tidak menemuiku sekarang, aku akan memperlakukan kalian sebagai musuh. Haha, Talia tertawa. Dia menatapnya dan bertanya, Mit, kamu yakin kamu mampu melawan kami? Mit tidak menahan untuk mundur selangkah ketika dia melihat gadis itu. Ada 3.000 Night Watcher telah berkumpul di sini. Kalian bisa mempertimbangkannya baik-baik. Jika Damar tidak ingin bertemu denganku, maka... Krik, pada saat ini, senapan dewan mengarahkan ke arah mereka, dan dia berkata, kalian akan melawan kami. Heh, silakan. Lagi pula kalian sudah memberi perintah Scarlet Order pada Damar. Silakan melawan kami. Ekspresi Mit berubah sedikit, dan dia tidak berani berbicara. Kalian boleh bertemu dengan Damar, kata Lilia saat ini. Biarkan Leonardo datang ke sini secara pribadi dan biarkan dia menjelaskan secara langsung. Kenapa dia mengusir Damar dari Night Watcher? Mit benar-benar takut pada anggota tim Damar, tetapi dia masih harus menjalankan misinya. Dia menggigit giginya, menenangkan dirinya dan berkata,
aku tidak akan kembali jika aku tidak bertemu dengan Damar. Silakan menunggu sesuka hati. Dewan menyingkirkan senjatanya. Mereka masuk ke dalam kapal dan meninggalkan Newt dan lainnya. Setelah check-in, Damar berjalan masuk ke dalam pesawat dan duduk di tempatnya. Tidak lama kemudian, dia melihat ada seorang gadis cantik masuk ke dalam pesawat dan sedang mencari tempat duduknya. Bersambung 439. Duduk di sebelahku, duduk di sebelahku. Damar mendengar seseorang berbisik. Dia menoleh ke arahnya dan menemukan bahwa ada seorang pria muda dengan pakaian trendy duduk di seberangnya. Ketika melihatnya, dia mulai memerhatikannya. Pria muda itu pakaian merek trendy, dan barang-barang yang dia bawa semua adalah barang mahal. Jam tangan dan kalung yang dia pakai tidak murah, dan dia memakai sepatu edisi terbatas. Sepertinya pria muda ini adalah orang dari keluarga yang kaya. Pria muda itu berbisik dengan suaranya sangat kecil, tidak ada orang yang bisa mendengarnya jika mereka tidak memerhatikan dengan baik. Mata pria muda itu terus menatap gadis cantik itu sepanjang waktu. Damar harus mengakui bahwa gadis itu memang sangat cantik. Gadis itu mengenakan rok dan pinggangnya terlihat sangat kecil, menunjukkan postur tubuhnya dengan sempurna. Badannya sangat tinggi dan rambutnya sangat panjang. Dia memakai sebuah kacamata hitam, dengan sebuah senyum di sudut mulutnya. Dia membawa tas ransel dan sepertinya sedang liburan di kota LH. Gadis itu melihat tiket di tangannya, lalu berjalan dan berhenti di depan mereka. Damar memerhatikan bahwa wajah pria muda di seberangnya menunjukkan ekspresi senang. Gadis itu meliriknya, lalu melepas kacamata hitamnya dan berkata, "Permisi Pak, saya duduk di sebelah Anda." Damar tidak bisa menahan senyum ketika mendengar ini. Meskipun hanya membutuhkan waktu 2 jam untuk tiba di kota YZ, tetapi jika ada seorang gadis cantik duduk di sebelahnya, ini akan membuat suasana hatinya menjadi lebih baik. Ketika pria muda di seberangnya melihat bahwa gadis cantik itu duduk di sebelah Damar, ekspresi kegembiraan di wajahnya berubah menjadi kekecewaan. Dia menoleh ke arah gadis cantik itu dan telah melihat senyum di wajah Damar. Dia langsung mengepalkan tinjunya dengan kesal. Damar hendak bangun dan membiarkan gadis itu masuk ke tempat duduknya. Pada saat ini, gadis cantik itu tersenyum padanya dan berkata dengan suara yang lembut, "Bisakah kamu membantuku mengangkat barang bawaanku ke bagasi atas?" Lalu, dia melepaskan tas ranselnya. Pria muda itu berdiri dengan cepat. "Gadis cantik, biarkan aku membantumu." Gadis cantik itu tercengang, kemudian mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Pria muda itu tersenyum padanya, "Sama-sama." Dia meletakkan barang-barangnya di rak bagasi, dan Damar telah memberi tempat pada gadis cantik itu untuk masuk ke tempat duduknya. Setelah gadis cantik itu duduk, Damar baru kembali ke tempat duduknya lagi. Dia menoleh ke samping dan menyadar gadis cantik itu telah memakai kacamata hitamnya lagi. Gadis cantik itu melihat keluar jendela, seolah-olah tidak ingin mengobrol apapun dengan Damar atau yang lainnya. "Hei, kawan," pria muda itu menepuk lengan Damar dan berkata, "Tolong membantu aku memberikan kartu nama ini kepada gadis cantik itu." Damar melihat kartu nama tersebut. Kartu nama itu berwarna emas dan tampak format. Alisnya berkerut sedikit, dan dia tetap membantu memberikan kartu nama itu kepada gadis cantik di sebelahnya. "Ini adalah kartu nama yang diberikan pria tampan di sebelah situ," kata Damar. Gadis cantik itu mengambil kartu nama itu. Dia melirik sebentar kemudian berkata dengan heran, "Direktur dari Prima Finance." Damar juga melirik kartu nama tersebut. Sepertinya pria itu bernama Rajit, dan dia adalah direktur dari Prima Finance. Mendengar kata-kata gadis cantik itu, wajah pria itu menunjukkan sedikit kesombongan, lalu menoleh dan memperkenalkan dirinya. "Ya, nama aku adalah Rajit. Perusahaan kami lebih utamakan melakukan pinjaman mikro. Kami masih ada beberapa langganan di kota YZ, dengan aset puluhan miliar." Rajit mengatakan ini dengan sedikit pamer.
Di dunia nyata ini, latar belakang dan uang adalah hal paling penting bagi seorang pria untuk mengejar gadis-gadis cantik. Rajit selalu menggunakan trik seperti ini untuk mengejar seorang gadis. Tentu saja, Damar menganggap triknya agak membosankan. Mereka berdua berbicara dalam bahasa daerah, maka Damar hanya bisa memahaminya sedikit. "Gadis cantik, siapa namamu?" Rajit bertanya lagi dengan penasaran. Gadis itu mengerutkan kening, meletakkan kartu namanya di tepi kursi, dan berkata dengan tenang, "Namaku Jesslyn Kuncara." Pria muda itu tertegun sejenak dan berkata, "Namamu cukup bagus. Ngomong-ngomong, aku juga kenal seseorang yang mempunyai nama keluarga yang sama denganmu. Dia bernama Yanto Kuncara, dia adalah direktur dari Hilan Group." Hati Damar bergerak sedikit. Dia pernah mendengar nama ini. Ini bukan pertama kalinya dia pergi ke kota YZ. Yanto Kuncara adalah orang terkaya di kota YZ. Damar dan Chris datang ke kota YZ untuk menjalankan misi sebelumnya dan tujuan mereka adalah Yanto Kuncara. Jesslyn mengerutkan kening ketika dia mendengarkan ini. "Aku tidak tahu, maaf, aku akan beristirahat dulu." Kemudian, dia langsung menyesuaikan kursi dengan nyaman dan menutup matanya. Rajit menatapnya dengan sedikit cemberut. Pada saat ini, seseorang berkata padanya, "Hei kawan, permisi." Orang yang datang adalah seorang pria gemuk, dia duduk di sebelah Rajit. Wajah Rajit tampak tidak senang saat ini. Dia memberi jalan pada pria gemuk itu, kemudian melihat Jesslyn di sebelah Damar dan bertanya, "Hei kawanku, bisakah kita bertukar tempat duduk?" Damar tertawa, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin bertukar tempat duduk." Rajit berbisik padanya, "Aku akan memberimu uang 1 juta jika kamu rela bertukar tempat duduk denganku. Aku jatuh cinta pada gadis cantik di sebelahmu pada pandangan pertama. Kamu harus memberiku kesempatan ini." Damar merasa tak berdaya. Dia tidak mempunyai perasaan apapun pada gadis ini, dia hanya merasa nyaman duduk di sebelahnya. Damar tiba-tiba merasa lengannya ditarik oleh seseorang. Dia menoleh dan memerhatikan bahwa gadis cantik itu sedang menggerakkan mulutnya tanpa suara. "Jangan tukar tempat duduk." Sudah jelas, gadis cantik ini tidak ingin berurusan dengan si Rajit ini, dia tidak tertarik padanya. Damar tersenyum, dia menatap Rajit dan berkata, "Tidak mau." Rajit tercengang sebentar, lalu dia mengertakkan gigi dan berkata lagi, 2 juta. "Ini bukan masalah uang, aku juga jatuh cinta pada gadis cantik ini pada pandangan pertama, dan aku ingin duduk bersamanya," kata Damar sambil tersenyum. Sebuah senyum muncul di sudut mulutnya Jesslyn. Dia bersandar ke samping, melepas kacamatanya dan mengenakan penutup mata, seolah-olah dia tidak berniat berurusan dengan mereka. Wajah Rajit tampak jelek saat ini. Dia menatap Damar dan berkata, "Bocah, sepertinya kamu bukan orang dari kota YZ ya?" Damar bertanya dengan bibir yang melengkung, "Ya, memang kenapa? Apa kamu ingin mengancamku?" "Ya," Rajit berkata sambil mencibir, "aku yang melihat gadis cantik ini duluan, jangan mencoba untuk merebutkannya dariku. Kamu tidak pantas. Tapi, ini adalah tempat dudukku. Mengapa aku harus bertukar denganmu? Jika aku tidak ingin bertukar denganmu, itu suka-suka aku. Kamu mungkin jatuh cinta padanya, tetapi dia belum tentu suka denganmu," kata Damar. "Kamu," Rajit menatap Damar dengan marah, "kamu yakin tidak ingin bertukar tempat denganku?" Damar merentangkan tangannya dan berkata, "Tidak mau." "Oke, tunggu saja kamu," Rajit mencibir. Dia mengeluarkan ponselnya dan mulai mengirim pesan pada seseorang. Damar tidak peduli sama sekali, dia duduk di tempat duduknya dengan tenang. Pada saat ini, pesawat perlahan lepas landas dan bergegas menuju kota YZ. Bersambung 440. Saat pesawat lepas landas, Damar juga bersandar di kursinya dan hendak beristirahat. Dia melirik ke sebelah, Jesslyn sedang berbaring dan memakai masker matanya,
sepertinya gadis itu sudah tertidur. Jelas sekali, dia tidak ingin membuat kerepotan, jadi dia tidak ingin Damar bertukar tempat dengan Rajit. Damar tidak memasuk hati, dia cuma bermaksud membantunya saja. Dia memejamkan mata dan ingin tidur sebentar. Terima kasih, Jesslyn tiba-tiba berbisik padanya saat ini. Sama-sama, Damar pun membalas dengan cepat. Lalu, mereka berdua terdiam dan tidak berbicara lagi. Pesawat sudah melandas dengan stabil, penerbangan ini membutuhkan waktu 2 jam lebih untuk tiba di kota YZ. Pada saat ini, Rajit mencibir dan berkata pada Damar, "Hei, apakah kamu berani mengikutiku setelah turun dari pesawat?" Damar membuka matanya, lalu dia tersenyum tipis dan bertanya, "Kenapa aku harus mengikuti kamu? Kamu akan memanggil orang untuk menghajar aku, bukan? Dan kamu memintaku bekerja sama untuk mengikutimu pergi ke suatu tempat yang sepi. Kamu bodoh ya?" Rajit mendengus. "Katakan saja kalau kamu takut, tidak usah berpura-pura. Kalau kamu berani, maka hajarlah aku secara langsung ketika tiba di bandara nanti." Damar mengerutkan bibir, "Kalau kamu tidak berani, berarti kau penakut." Senyum di wajah Rajit menghilang, tentu saja dia ingin mengajak orang-orang untuk memukuli Damar. Tetapi, dia tidak berani melakukan itu di depan umum. Kalau secara diam-diam, maka dia tidak takut dan paling dia akan membayar rugi saat nanti. Tetapi jika di depan umum, dia pasti gawat seandainya ada yang merekam perkelahian mereka. Mendengar perkataan Damar, dia merasa sangat marah. Dia menatap Damar dengan kesal, namun Damar tidak peduli dan lanjut bersandar di kursinya. Rajit mulai sedikit panik, dia semakin kesal ketika memikirkan ini. Beberapa saat kemudian, dia sepertinya mengambil suatu keputusan. "Setelah turun dari pesawat, aku akan membuntuti kamu. Aku tidak percaya kamu akan terus berada di tempat yang ramai," kata Rajit dalam hati. Waktu berlalu tanpa sadar, sebuah suara terdengar dekat telinga Damar beberapa menit kemudian. "Apakah kamu sedang memain jual mahal?" Damar tertegun, dia segera menoleh ke samping dan menatap Jesslyn yang sudah bangun. "Jual mahal apa?" tanya Damar dengan heran. "Bukankah kamu ingin meminta nomor WhatsAppku?" jawab Jesslyn dengan pelan. "Kapan aku bilang kalau aku ingin meminta kontakmu?" Damar terkejut. Dia memang tidak berpikir untuk meminta nomor WhatsApp-nya Jesslyn. Karena dia hanya datang ke kota YZ untuk 1 hari saja, dan mereka tidak akan banyak berhubungan di masa depan. Setelah dia menyelesaikan masalah Audrey dan Lisa, dia akan segera menuju negara O. Adapun Jesslyn, dia hanya menganggap ini adalah sebuah pengalaman menyenangkan dengan seorang wanita cantik di pesawat. Dia tidak memiliki pemikiran macam-macam selain itu. "Bukankah kamu bilang kalau kamu jatuh cinta padaku sebelumnya?" tanya Jesslyn. "Aku berkata seperti itu hanya untuk membantumu," Damar tanpa daya. Jesslyn merasa sangat kaget. Karena kecantikannya, dia sudah banyak kali diminta nomor WhatsApp oleh pria yang baru pertama kali bertemu. Dan dia merasa sangat canggung saat ini setelah Damar berkata demikian. Wajahnya sedikit memerah, dan matanya berkedip-kedip tidak stabil. Tapi dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sendiri. "Oh, kalau begitu, aku tidur dulu." Kemudian, dia memakai kembali masker matanya. Damar menatapnya dengan penuh minat, dia merasa wanita memang aneh. Kalau pria tampan yang meminta nomor kontaknya, mungkin dia akan memberi dengan senang hati. Tetapi jika pria yang tidak tampan, maka dia akan merasa menjijikkan. Dan jika kamu tidak meminta nomornya, dia akan merasa dirinya tidak dihormati. Kesimpulannya, yaitu bucin memang menyedihkan. Pesawat masih terbang di atas langit, dan Damar menutup matanya lagi. Dia sedang dalam keadaan setengah mimpi dan setengah terjaga. 2 jam begitu singkat sehingga berlalu tanpa disadari. Damar dan Jesslyn tidak berbicara lagi kecuali kali itu. Pesawat mendarat perlahan dengan segera, perasaan tanpa bobot mulai terasa.
Damar meraba matanya lalu sadar kembali. Setelah istirahat selama 2 jam, dia merasa penuh semangat. Setelah pesawat mendarat dan meluncur, sebagian besar orang di pesawat mengeluarkan ponsel masing-masing. Beberapa orang sedang menelepon dan beberapa orang sedang mengirim pesan. Sebagai contoh, Rajit menyalakan ponselnya dan terus mengetik. Dia menatap Damar dengan pandangan kejam saat ini. Damar sama sekali tidak peduli padanya. Dia sudah mengetahui kemampuan Rajit, dan dia bisa menebak apa yang akan dilakukan oleh Rajit. Kemungkinan besar dia tidak akan memukulnya di hadapan umum. Pilihan yang lain yaitu mengikutinya dan bertindak ketika sepi. Jika dia memang berani melakukan demikian, maka Damar akan memberi pelajaran padanya dengan senang hati. Jesslyn juga menyalakan ponselnya dan mengobrol dengan seseorang dengan WhatsApp. Setelah beberapa saat, dia melirik ke arah Damar. Dia menyadari bahwa pria ini sama sekali tidak menyalakan ponselnya. Dia merasa sedikit curiga. Pesawat telah berhenti dengan pelan pada saat yang sama. Pramugari sedang mengumumkan bahwa mereka sudah sampai di tujuan. Damar melepaskan sabuk pengamanan dan hendak turun dari pesawat. Jesslyn segera memegang lengannya dan bertanya, "Boleh minta tolong mengambil tas ranselku?" Damar meliriknya dan mengangguk. Dia memberikan tas ransel itu kepada Jesslyn kemudian berjalan turun dari pesawat. Jesslyn tidak percaya dengan apa yang dia saksi saat ini. Dia sudah bertahun-tahun menaik pesawat. Selama dia bertemu dengan pria, 99% dari mereka akan meminta nomor WhatsApp-nya. Entah mereka akan mengintipnya ketika di pesawat, atau mencoba yang terbaik untuk mengobrol dengannya. Selama penerbangan, Damar meliriknya beberapa kali, tetapi tidak menanyakan WhatsApp padanya. Pria itu tertidur sepanjang jalan, dia bahkan tidak ingin bersinggungan dengannya setelah sampai, dan dia menyelinap untuk pergi. Dia pertama kali bertemu dengan seorang pria sepertinya. Jesslyn berpikir sebentar lalu mengejarnya sambil membawa tas ransel. Pada saat yang sama, Rajit juga menyusul dari belakang. Damar tidak membawa koper, dia berjalan menuju pintu keluar dengan tangan kosong. Dia ingin sampai di tempat Red Rose secepatnya, supaya bisa menyelesaikan masalah dan menuju tempat eksplorasi nomor 2. Di belakangnya, Jesslyn sedang berlari dengan kesal. Dia memaki dalam hati, kenapa dia jalannya seperti berlari. Gadis itu mengertakkan gigi dan mengejar sepanjang jalan. Setelah berjalan ke sisi Damar, dia mendengus dingin. "Aku tahu kamu main jual mahal, aku mengakui kalau kamu sudah menarik perhatianku. Aku memberimu kesempatan menambah kontakku, inilah nomorku." Damar berhenti dan menatapnya dengan bingung. Sebenarnya dia tidak memain taktik macam-macam, namun dia tidak akan menolak permintaan wanita cantik. "Baiklah," kata Damar sambil mengeluarkan ponselnya dan menyalanya. Melihat ponselnya pun tidak menyala, Jesslyn tertegun lagi. Rajit yang berada di belakang mereka berdua telah menyaksikan adegan ini dan dia sangat terkejut. Lalu, dia memandang Damar dengan iri. Ketika dia meminta WhatsApp Jesslyn, gadis itu menolaknya. Kemudian dia memberi kartu nama padanya, tetapi Jesslyn bahkan tidak melihatnya sama sekali. Dan dia menyadari kartu nama itu terletak di kursinya Jesslyn ketika turun dari pesawat. Sedangkan, Jesslyn bahkan meminta nomor WhatsApp-nya Damar duluan. Taktik bocah itu memang licik, hujat Rajit dalam hati. Melihat Damar menambahkan kontak WhatsApp, wajah Jesslyn terlihat sudah terduga. Lalu, dia menyimpan ponselnya kembali dan bertanya, "Kamu berasal dari kota LH, untuk apa kamu datang ke kota YZ?" "Untuk melakukan sesuatu, mungkin aku akan pergi malam ini atau besok," jawab Damar. Jesslyn terheran, mereka berjalan keluar sambil berbincang-bincang. Namun, Rajit pun membuntuti mereka dari belakang. Mereka telah tiba di pintu keluar dengan cepat. Damar merasa seseorang berlari melewatinya. Pria itu adalah Rajit. Dia terus berlari dan menghampiri seorang pria yang sedang menunggu. "Pak Yanto, kenapa kamu ada di sini?" "Ya,"
Pria ini adalah pria terkaya di seluruh kota YZ, Yanto Kunchara. Pria parubaya itu tertegun lalu bertanya, "Kamu adalah?" Rajit sedikit canggung, dia berbatuk dan menjawab, Aku adalah Rajit dari Prima Finance." Oh, jelas-jelas pria parubaya ini tidak mengingatnya, tetapi dia tetap menganggapinya. Rajit tidak mengertinya dan mengira bahwa dia sudah mengingatkan dirinya. "Pak Yanto, apakah kamu sedang menunggu seseorang?" "Ya, aku datang untuk menjemput putriku yang bermain," jawab Yanto sambil tersenyum. Kemudian, dia sepertinya melihat sesuatu. Dia segera melambaikan tangan, "Jesslyn." "Ayah!" Seseorang memanggil dari jauh. Rajit terkejut setelah mendengar suara ini. Dia segera menoleh ke belakang. Ketika gadis memakai kacamata hitam itu mendekati mereka, seluruh badan Rajit bergetar terus. Sedangkan, Yanto pun menatap Damar yang di samping Jesslyn dengan terkejut. Dia menelan ludah, lalu lekas menghampiri Damar. "Pak Damar," tanya Yanto dengan hormat lalu membungkuk. "Bersambung."